Randy Orton turn heel hajar brutal Cody Rhodes. Drew McIntyre balas dendam ke Jake Fatu. The Bella Twins return di SmackDown hari ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 14 Maret 2026. SmackDown hari ini dibuka sama Nick Aldis, tapi nggak lama kemudian langsung dipotong sama Drew McIntyre. Drew langsung nyamperin si General Manager SmackDown ini dan protes, katanya Aldis gak pernah kasih dia kesempatan yang adil. Tapi Aldis gak tinggal diam, dia ngebales kalau Drew sebenarnya udah dapat kesempatan itu. Malah kalah dan kehilangan gelarnya pas lagi dapat jadwal buat mertahanin sabuk. Drew gak terima dong sama penjelasan itu, dia maksa situasinya harus diperbaiki sekarang juga. Tiba-tiba Jake Fatu muncul masuk ke ring. Fatu bilang gak ada yang perlu diperbaiki, malah dia nyolot. Katanya kalau bukan karena dia, Drew gak bakal jadi juara. Fatu pamer kalau dialah yang bikin Drew kehilangan gelar minggu lalu. Terus dia nantangin Drew, mau ngapain sekarang? Drew malah bilang dia udah males berurusan sama Fatu dan semua orang di sana. Drew langsung bilang ke Aldis, aku keluar. Terus dia turun dari ring dan pergi gitu aja. Banyak yang ngira Drew McIntyre bakal baku hantam sama Jake Fatu di sini, dia malah milih buat cabut alias quit. Kita sebenarnya udah sering lihat angle bintang yang keluar gini, kayak pas Jey Uso dulu yang ujung-ujungnya cuma pindah brand doang ke Raw. Tapi kalau menurutku tetap aja sih duel Drew lawan Fatu di WrestleMania nanti itu yang paling masuk akal. Di belakang panggung, Tama Tonga disamperin sama Shinsuke Nakamura. Nakamura nanya-nanya tuh, kapan sih si Tama ini berani jadi diri sendiri? Pas lagi tegang, Solo Sikoa datang dan nyuruh Nakamura jangan ganggu keluarganya lagi. Masih di belakang panggung, Jake Fatu ngedumel karena Drew McIntyre malah kabur duluan sebelum sempet dia hajar. Tiba-tiba Trick Williams muncul dan bilang kalau dialah yang bakal kasih hukuman ke Fatu. Fatu sih cuek aja ya, dia ninggalin Williams. Williams pun minta Aldis buat jalanin tugasnya sebagai GM. Akhirnya Aldis resmiin pertandingan antara Trick Williams lawan Jake Fatu buat nanti. Masuk ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Solo Sikoa dan Tama Tonga melawan Uncle Howdy dan Eric Rowan. Rowan sama Tama Tonga buka pertandingan dengan adu fisik yang keras banget. Dua-duanya adu kuat gitu. Tapi Tala akhirnya dapat celah gara-gara ada gangguan. Terus dia tag Solo Sikoa masuk. Sikoa sama Tala main rapi, mereka sering gantian masuk buat nahan Uncle Howdy biar nggak bisa kemana-mana. Lama-lama Rowan masuk lagi dan langsung ngeratain ring. Tapi Solo Sikoa pintar, dia diem-diem masuk dan ngejutin Rowan. Rowan sempat nge-counter gerakan splashnya Sikoa, terus tag Uncle Howdy masuk lagi. Pas suasana makin kacau, Rowan sama Tala berantem sampai keluar ring. Di pinggir ring juga rusuh gara-gara member The Wyatt Six sama MFT pada ikutan berantem. Solo Sikoa udah siap-siap mau ngeluarin Samoan Spike ke Howdy, tapi tiba-tiba Nikki Cross muncul ngambil lentera itu lagi. Sikoa jadi keganggu dan momen itu dipakai Uncle Howdy buat ngehajar Sikoa pakai Sister Abigail untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Tama Tonga malah nyerang Uncle Howdy dari belakang dan ngambil balik lenteranya pas anak-anak MFT udah ngumpul di stage. Jujur, pertandingan ini berasa biasa aja dan kadang temponya agak lambat. Kayaknya kombinasi pegulatnya kurang pas kalau mau bikin match yang seru banget. Mana perseteruan ini ditarik-tarik terus, berasa kelamaan. Fans juga kayaknya udah mulai nggak peduli dan aku paham sih kenapa. Nggak tahu deh akhirnya gimana, tapi feelingku sih bakal ada match tag team 4 lawan 4 di WrestleMania. Dan mungkin itu bakal jadi penutupnya. Di backstage, Damian Priest sama R-Truth lagi ngobrolin kejadian tadi. Lucunya, si Truth malah salah sebut MFT jadi Judgment Day. Terus Los Garza nimbrung dan bahas soal tag team turmoil minggu lalu. Meskipun Priest sama Truth sebenarnya penantang nomor 1, mereka setuju-setuju aja buat tanding lawan Los Garza. Lanjut ke pertandingan antara WWE Women's Champion Jade Cargill melawan Michin. Belum juga bel bunyi, Michin udah nyerang duluan sampai si juara bertahan terpental keluar ring. Tapi Jade Cargill cepet bangkit, dia langsung balik neken pakai serangan beruntun di pojok ring. Michin sempat balas di pertengahan match sampai bikin Cargill harus mundur dulu keluar. Michin coba ngejar, tapi Cargill pinter ngehindar dan malah ngebanting Michin ke pagar pembatas pakai crucifix bomb.
Cargill bawa balik micin kering, kasih choke slam, terus ditutup sama Jaded untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Cargill ambil mic dan bilang ke semua roster kalau nasib micin itu contoh buat orang yang terlalu kemakan sama omongannya sendiri. Dia bilang gak takut sama siapapun dan janji bakal ngalahin Rhea Ripley di WrestleMania. Rhea pun muncul kering nantangin, tapi Cargill malah cabut sebelum mereka sempat baku hantam. Rhea bilang kalau Cargill cuma berani ngomong doang tapi malah kabur pas diajak berantem. Dan dia bersumpah bakal rebut sabuk itu di WrestleMania. Aku tadinya mikir pertandingan ini bakal kelar 5 menit atau kurang, jadi agak kaget juga ternyata durasinya lebih lama. Padahal kayaknya bakal lebih oke kalau 5 menit aja sih. Terus, promo dari Rhea Ripley sama Jade Cargill tadi juga mantep, kata-katanya pedes. Menurutku, Jade emang jauh lebih menarik kalau jadi heel, apalagi pas lagi promo. Jadi aku nggak keberatan dia dapat peran kayak gitu. Kalau Rhea mah emang gampang banget buat disukai fans, kayaknya peluang Rhea buat menangin sabuk di WrestleMania juga gede banget. Di belakang panggung, Cody Rhodes lagi ngobrol sama Nick Aldis. Aldis ngingetin Cody buat fokus ke acara tanda tangan kontrak nanti malam. Pas Aldis pergi, Sami Zayn nyamperin Cody buat kasih selamat dan bilang kalau dia dukung Cody di WrestleMania. Tapi Cody ngerasa aneh karena Sami pernah bilang hal yang sama itu ke Randy Orton. Jadi Cody nanya, apa Sami sebenarnya pengen dapat kesempatan buat gelar juara juga? Sami jawab kalau dia ngomong gitu ke Orton karena dia hormat banget sama Orton. Tapi dia bilang dia nggak hormat atau look up ke Cody kayak gitu karena bagi dia mereka itu teman. Dan teman itu derajatnya harus sama atau equal. Cody cuma nunjuk sabuk Undisputed WWE Championship-nya terus pergi gitu aja. Sami kelihatan kesel banget sampai mukul alat-alat di sekitarnya. Tiba-tiba Aleister Black sama Zelina Vega nyamperin. Black mulai manas-manasin, katanya mungkin gelar itu emang bukan buat Sami. Sami cuma nyuruh Black menjauh dan langsung pergi dengan muka bete. Lanjut, ada Alexa Bliss sama Charlotte Flair yang jalan kering buat tanding perebutan sabuk WWE Women's Tag Team Championship. Tapi belum juga mulai, tiba-tiba The Bella Twins muncul. Mereka ngumumin kalau siapapun yang menang di match ini, The Bella Twins bakal jadi penantang selanjutnya buat gelar itu. Terus masuklah sang juara bertahan, Dua Maut, Nia Jax sama Lash Legend. Baru juga mau pemanasan, si juara bertahan langsung nyerang Alexa sama Charlotte duluan. Mereka bikin Nia sama Lash terpental keluar ring. Tapi pas Alexa mau loncat keluar, malah ditangkap sama Nia Jax dan langsung dibanting ke lantai. Alexa benar-benar dipojokin terus sampai akhirnya dia berhasil ngehindar dari clothesline dan berhasil tag Charlotte Flair masuk. Charlotte langsung ngamuk, dia ngeratain Lash Legend pakai rentetan pukulan terus lanjut dikasih moonsault. Berantemnya sampai keluar ring lagi nih. Charlotte sama Nia Jax adu hantem deket pagar pembatas. Pas lagi rusuh, tendangannya Charlotte gak sengaja kena Nikki Bella. Charlotte malah kena lagi ke arah Brie Bella. Kacau deh. Pas match makin panas dan Alexa masuk lagi ke ring, tiba-tiba The Bella Twins ikutan masuk dan nyerang kedua tim. Otomatis pertandingannya bubar tanpa pemenang. Segmen ini ditutup dengan Nia Jax sama Lash Legend yang berhasil bikin Nikki sama Brie Bella terkapar. Pertandingan ini sebenarnya udah menuju ke arah yang seru, malah dirusak sama The Bellas. Kayaknya ini bakal berujung ke triple threat match buat gelar tag team di WrestleMania. Kecuali kalau nanti ada match The Bellas lawan Flair dan Bliss dulu buat nentuin siapa yang berhak nantang para juara. Bisa jadi tim lain juga bakal dimasukin ke match itu. Di backstage, ada penyanyi Jelly Roll ketemu sama Randy Orton. Dia ngucapin selamat ke Orton yang lagi ngejar gelar juara dunia ke-15 di WrestleMania nanti. Orton juga muji kesuksesan musiknya Jelly Roll dan ngebahas soal kemunculannya di Miss TV bentar lagi. Di sisi lain backstage, The Bella Twins nyamperin Alexa Bliss sama Charlotte Flair. Mereka negasin lagi kalau pokoknya mereka yang bakal jadi penantang selanjutnya buat gelar tag team wanita itu. Lanjut ke pertandingan tag team antara Damian Priest dan R-Truth lawan Los Garza. Angel mulai duluan lawan R-Truth. Los Garza sempat unggul pas Angel tag Berto buat ngeroyok Truth, tapi Truth berhasil balas pakai head scissor sama pukulan di pojok ring buat balikin keadaan. Tapi Los Garza pintar, mereka bikin Truth keluaring terus barengan loncat moonsault dari tali paling atas ke arah lawan-lawannya. Habis jeda iklan, Los Garza masih terus nyiksa Truth. Tapi Truth berhasil nge-counter usaha suplex jadi jawbreaker, terus dia dapat celah buat tag Damian Priest. Priest masuk dan langsung pentalin Angel dari pinggir ring terus dia fokus hajar Berto.
Priest sempat mau ngeluarin Razor's Edge, tapi Los Garza sempat ngelawan balik bentar. Akhirnya Priest bangkit lagi dan sukses daratin Razor's Edge ke Berto. Truth masuk lagi ke ring dan Truth kasih attitude adjustment dan Priest kasih Sword of Heaven untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya oke-oke aja sih, kemenangan mereka udah ketebak banget, tapi kasih jam terbang lebih buat Los Garza juga bukan ide buruk. Divisi tag team ini emang butuh banget disembuhin setelah dirusak sama geng Wyatt dan Solo Squad. Priest sama Truth jadi juara, sementara tim gaya Fraxium, The Gun sama Los Garza ngejar gelar mereka kayaknya bakal jadi skenario yang asik. Di belakang panggung, Alex Shelley lagi bantuin Candice LeRae sama Johnny Gargano, terus Chris Sabin datang. Sabin bilang dia mau fokus ke urusan bisnis buat tim mereka, Motor City Machine Guns. Dia pun ngatur pertandingan lawan Fraxium biar mereka bisa masuk lagi ke jalur perebutan sabuk juara tag team. Di segmen lain, The Miz ketemu sama Danhausen. Danhausen nawarin salah satu kaos barunya dan manggil Miz sebagai mentornya. Terus Danhausen kepikiran mau bikin acara talk show sendiri buat gantiin Miz TV. Miz ya nggak terima dong, mereka malah saling adu bacot. Danhausen nutup obrolan dengan bilang kalau The Miz itu kena kutuk. Terus dia ngilang gitu aja. Langsung masuk aja ke acara Miz TV dengan tamu spesial Jelly Roll. Miz baru mau mulai ngenalin segmennya, mic-nya sempat bermasalah bentar. Terus dia nyambut Jelly Roll dan nanya ngapain sih dia jauh-jauh datang ke sini. Jelly Roll bilang dia pengen jadi bagian dari Road to WrestleMania dan datang buat dukung Cody Rhodes sama Randy Orton. The Miz malah nawarin diri buat jadi mentornya Jelly Roll tapi ditolak mentah-mentah. Jelly Roll bilang kalau Miz itu tipe orang yang suka nusuk teman. Dia ngerasa udah bantu Jelly Roll pas SummerSlam, bahkan ngaku udah bantuin Jelly Roll nurunin berat badan. Jelly Roll ketawa, dia bilang dia kurusan itu karena usahanya sendiri, bukan gara-gara Miz. Tiba-tiba Kit Wilson datang motong pembicaraan. Dia bilang Miz gak bakal sanggup bantuin Jelly Roll. Wilson malah nuduh Jelly Roll udah ngejek dia dan bilang kalau Jelly itu toksik karena kasih contoh yang gak sehat. Suasana makin panas sampai akhirnya Miz dorong Wilson. Terus bam, Jelly Roll daratin pukulan keras banget ke muka Miz sampai Miz tersungkur di ring. Sementara Wilson langsung kabur. Segmen Miz TV ini lumayan lah, walau nggak spesial amat. Kayaknya kita udah bisa nebak kalau Jelly Roll bakal lawan The Miz di WrestleMania. Mungkin Kit Wilson bakal barengan sama The Miz, soalnya mereka bisa pakai alasan Kit pengen Miz jadi mentornya. Tadi mereka juga banyak bahas soal Jelly Roll yang kurusan, ya nggak heran sih. Soalnya emang perubahannya keren banget. Di backstage, Carmelo Hayes nyamperin Ilya Dragunov. Dia nanya kenapa Ilya nggak ngejar gelar United States Championship. Jawaban Ilya dalam banget. Dia bilang kalau dia nggak bakal bisa ngelawan Melo selama dia masih sibuk berantem sama dirinya sendiri. Habis ngomong gitu, Ilya langsung jalan pergi. Di backstage, Kit Wilson bilang ke The Miz kalau dia berencana mau ngadu ke Nick Aldis. Dia pengen minta jadwal tanding gara-gara insiden sama Jelly Roll tadi. Pas Wilson cabut, si Danhausen muncul lagi nyamperin Miz. Dia nanya tuh, ada gigi Miz yang copot gak abis dibukul Jelly Roll? Danhausen nawarin bantuan buat ngebatalin kutukan yang dia sebut sebelumnya, tapi pas Miz nolak mentah-mentah, Danhausen ngilang lagi gitu aja. Langsung deh kita masuk ke pertandingan antara Tiffany Stratton melawan Kiana James. Tiffany mulai match dengan serangan-serangan awal yang oke, tapi Kiana James berhasil balik megang kendali gara-gara Julia sengaja ganggu konsentrasi Tiffany. Kiana pun manfaatin momen itu buat lempar Tiffany keluar ring sampai nabrak pagar pembatas. Abis jeda iklan, Tiffany mulai ngelawan balik buat nyari momentum, apalagi pas kelihatan Chelsea Green lagi didorong pakai kursi roda ke pinggir ring sama Alba Fire. Kiana sempat ngasih Falcon Arrow yang hampir aja bikin dia menang sebelum akhirnya aksi mereka geser ke deket tali ring. Julia narik Kiana keluar ring dan mereka malah jadi adu mulut gitu. Pas lagi kacau-kacaunya, Kiana nggak sengaja nendang Julia. Tiffany langsung gercep manfaatin situasi itu. Dia kasih rolling senton terus lanjut sama Prettiest Moonsault Ever untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang lumayan, tapi ya nggak ada yang istimewa. Apalagi finishnya agak berantakan gitu, jadi makin biasa aja. Kiana James kayaknya bakal dapat push yang oke abis WrestleMania nanti, tapi ya itu konsekuensinya. Buat sekarang dia harus rela kalah-kalah dulu di match kayak gini. Di belakang panggung, Trick Williams sesumbar kalau dia bakal ngebantai Jake Vato nanti. Tiba-tiba Sami Zayn datang motong dan malah ngekritik Williams soal kejadian-kejadian belakangan ini.
Williams gak ambil pusing, dia cuma bilang kalau Semi itu beruntung masih dapat jadwal tanding. Terus dia pergi gitu aja ninggalin Semi. Sekarang waktunya Trick Williams melawan Jake Fatu. Pertandingan dimulai dengan keduanya saling gantian pegang kendali. Fatu sempat unggul dan ngelempar Williams keluar ring. Terus lanjut nyiksa pas mereka balik masuk ke ring. Williams gak nyerah, dia bangkit dan ngasih flapjack terus lanjut Uranage. Tapi Fatu balas pakai pop-up Samoan drop sampai Williams harus mundur dulu keluar ring. Pas Fatu ngejar keluar, Williams pinter nih, dia pura-pura ganggu perhatian wasit. Tiba-tiba Drew McIntyre muncul entah dari mana dan langsung nyerang Fatu dari belakang. Drew lempar Fatu balik ke ring dan di sana Williams udah nunggu buat daratin trick shot untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Williams selebrasi di luar ring, tapi Drew McIntyre tetap diam di dalam. Drew nambahin penderitaan Fatu pakai Claymore kick yang telak banget, sebelum akhirnya dia pergi ninggalin ring. Nah, akhirnya ada pertandingan yang beneran bagus. Trick Williams menang gara-gara gangguan itu udah ketebak, tapi nggak masalah. Lihat Jake Fatu pamer tenaga itu juga selalu seru, soalnya orang ini punya aura yang unik banget di ring kalau udah mulai ngamuk. Tadi juga jelas banget ada kode buat match Drew versus Jacob di WrestleMania 2. Kita semua pasti udah tahu itu bakal kejadian meskipun Drew sok-sokan keluar di awal acara tadi. Waktunya main event. Nick Aldis memimpin acara tanda tangan kontrak buat perebutan gelar Undisputed WWE Championship di WrestleMania antara Randy Orton lawan Cody Rhodes. Cody dapat giliran ngomong duluan. Dia bilang kalau dia udah mengidolakan Orton bertahun-tahun dan emang udah nunggu-nunggu banget momen tanding lawan Orton sejak dia balik ke WWE. Habis ngomong gitu, Cody langsung tanda tangan. Orton ambil pulpennya tapi sempat ragu gitu. Dia bilang dia emang butuh kesempatan ini, tapi dia nggak nyangka bakal seberat ini rasanya. Dia malah bilang harusnya Drew McIntyre aja yang jadi lawannya. Cody langsung motong dan bilang kalau dia berekspektasi bakal ngelawan versi Viper dari seorang Randy Orton di WrestleMania nanti. Cody juga nambahin, apapun hasilnya nanti dia bakal tetap hormat sama Orton. Akhirnya Orton tanda tangan juga. Tapi baru aja kelar tanda tangan, Orton langsung nyerang Cody. Sang juara bertahan dipukulin habis-habisan, dilempar keluar ring sampai kepalanya dipenturin ke tangga ring. Nick Aldis coba misahin, malah ikut dihajar juga. Petugas medis sama ofisial langsung lari ke ring pas ngelihat Cody mulai berdarah. Orton makin brutal di dekat meja komentator. Dia nyusun tangga ring terus nempatin posisi Cody di sana. Security sama petugas coba nahan sampai Jelly Roll mau coba bantuin dari pinggir ring, tapi malah didorong sama Orton. Orton pun jalan ke arah rem. Nggak lama kemudian, Orton balik lagi bawa kursi. Dia gebuk Cody sekali lagi sebelum balik masuk ke ring. Dia taruh kursi itu di tengah ring, ambil sabuk Undisputed WWE Championship, terus duduk santai sambil megang sabuk itu pas siaran SmackDown hari ini berakhir. Gila, ini dia Randy Orton versi heel. The Viper akhirnya lepas kendali. Suka banget aku. Orton kelihatan benar-benar kejam dan meyakinkan. Ini loh sosok Randy Orton yang dipengenin orang-orang. Soalnya dia emang salah satu heel terbaik dalam sejarah WWE. Peran dia jadi babyface belakangan ini emang seru, tapi match lawan Cody ini emang butuh sisi agresifnya Orton. Mereka punya waktu 5 minggu buat bangun rivalitas ini, di mana Orton balik ke sifat jahatnya, sementara Cody harus mikir keras gimana cara ngalahin mentornya sendiri. Segmen tadi keren banget, aku seneng eksekusinya kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh jujur, keseluruhan episode SmackDown hari ini berasa standar banget sampai ke segmen penutup tadi. Match-matchnya ya gitu doang, kecuali Trick Williams lawan Jake Fatu, sisanya ya biasa aja dan gampang dilupain. Soal main event, Randy Orton jadi heel itu secara teori langkah yang bagus. Sayangnya kayaknya nggak bakal ada yang tega ngebu Randy apapun yang dia lakuin. Ini bikin Cody Rhodes ada di posisi sulit yang sama kayak Cena tahun lalu, di mana John Cena udah berusaha keras biar dibenci, tapi penonton tetap gak mau ngebu. Minggu depan pas Randy jelasin alasannya, aku yakin dia malah bakal disorakin dukungan sama fans. Jadi kayak kebalik gitu fungsinya. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were